Hai, Chandra Surdes, dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang 3 tips bagaimana mengadakan meeting yang efektif dan efisien. Tentunya mungkin kita sering mengikuti sebuah meeting, namun ketika mengikuti meeting tersebut, ya hanya seperti kita ikut pertemuan saja, justru kayak membuang-buang waktu dan tidak efektif. Ada 3 tips untuk bagaimana mengadakan meeting yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah sebelum meeting dimulai, kita harus menentukan dulu agenda yang mau dibahas. Jadi sebelum meeting dimulai, kita udah tentukan dulu apa aja sih yang mau dibahas, isu-isu apa yang mau dibahas, tantangan-tantangan apa yang mau dibahas, baru kita meeting, baru membahas isu-isu tersebut sesuai list atau daftar yang Anda sudah buat. Banyak orang ketika meeting tidak tahu apa yang mau dibahas, jadinya cenderung ketika meeting adalah jadi ajang untuk ngobrol-ngobrol, untuk ketemu-ketemu, dan pemborosan waktu, di mana waktu kita bisa dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Tips yang kedua adalah berikan batasan waktu. Kalau ketika meeting kita tidak memberikan batasan waktu, cenderung meetingnya molor. Jadi kita harus gunakan batasan waktu. Jadi sudah punya agenda, lalu kita berikan batasan waktu. Misalnya saya mau membahas isu A dari jam 7 sampai jam 7.30, contoh misalnya. Atau saya mau mengadakan meeting ini maksimal 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9. Jadi diberikan batasan waktu, sehingga ketika meeting pun bisa fokus langsung ke akar masalah, membicarakan tantangan yang ada, bagaimana alternatif solusinya, dan selesai. Bisa kembali ke pekerjaan. Dan dengan batasan waktu ini juga membantu kalau misalnya meetingnya malam, after work misalnya. Kalau tidak ada batasan waktu, cenderung molor sampai malam. Kan kasihan tim Anda atau partner Anda yang sudah punya anak, ninggalin di rumah gitu kan. Kalau meetingnya lebih efektif, lebih efisien, ada batasan waktu kan jelas, bisa cepat selesai, dan tim Anda bisa pulang ke rumah, ketemu keluarga, ketemu anak-anaknya, dan besok bisa bekerja jadi jauh lebih produktif lagi. Jadi berikan batasan waktu. Yang ketiga adalah tentukan apa action plan-nya setelah meeting. Banyak meeting seringkali tidak jelas apa action plan setelahnya. Padahal meeting ditunjukkan untuk mengatasi tantangan yang ada di perusahaan tersebut atau di tim Anda. Dan itu harus ditindaklanjuti dengan adanya action plan. Sehingga setelah meeting selesai ada tindakan nyata. Setelah itu bagaimana agar tim Anda, perusahaan Anda jadi jauh lebih baik lagi. Kalau tidak ada action plan-nya, ya sama aja kayak ngobrol-ngobrol biasa. Jadi harus ada action plan-nya, lalu ketika selesai Anda bisa follow up bagaimana hasilnya. Saya sendiri pun jarang meeting. Ketika meeting pun adalah hal-hal yang benar-benar emang harus meeting, harus ketemu. Tapi kalau tidak perlu meeting, bisa diselesaikan via telepon misalnya atau via WhatsApp, ya udah selesaikan lewat sana. Tidak perlu meeting terus karena pemborosan waktu. Waktu kita bisa digunakan untuk jadi jauh yang lebih produktif. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, Anda sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga meeting Anda jadi jauh lebih efektif dan efisien, tidak memboroskan waktu, dan ketika selesai pun ada hasilnya, ada action plan yang mau dilakukan setelah meeting tersebut.